Sovereign of the Three Realms, Chapter 2034. Bab 2034. Pukulan lain. Setelah kemampuan melahap sepenuhnya dikerahkan, kecepatan aliran udara melaju 10.000 kali dalam sekejap. Apapun yang terperangkap dalam aliran cepat dikonsumsi tanpa kecuali. Peredupan cahaya surgawi mengejutkan 3 binatang suci yang menyaksikan dari luar. Mereka mendapatkan rasa hormat yang baru ditemukan untuk kemampuan kura-kura hitam. Kakak Vermilion, apakah kura-kura hitam itu benar-benar melakukannya? Long Xiaoxuan agak tidak senang. Jika dia adalah dewa, dia tidak akan sopan. Meskipun ia cenderung kasar di sekitarnya, ia adalah orang pertama yang bertemu Jiang Chen di antara ketiganya. Dia sangat menghargai hubungannya dengan pemuda manusia. Karena itu, dia dipenuhi dengan kemarahan atas nama Jiang Chen. Ekspresi serius hadir di wajah burung Vermilion. Biasanya, seorang kultivator mahir maju tidak akan memiliki harapan terhadap dewa. Namun, Tuan Muda Chen dapat membuktikan pengecualian terhadap aturan tersebut. Saya yakin padanya karena dia adalah siapa dia. Baginya, tidak ada yang mustahil. Petik 2. Keyakinan burung itu tidak memiliki banyak dasar dalam fakta yang dapat diduga. Sebaliknya, itu lahir dari naluri dan anekdot masa lalu. Namun demikian, itu yakin bahwa kura-kura hitam tidak akan berani mendaratkan pukulan mematikan. Selama itu terjadi, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Bahkan jika Tuan Muda itu tidak dapat mengambil 3 serangan hari ini, ia hanya akan memiliki sedikit kesulitan menjinakkan kura-kura. Mengingat bakat dan potensinya, dia pasti akan cepat atau lambat akan kembali. Long Xiaoxuan tidak mempertimbangkan banyak hal. Jika bajingan tua itu menyakiti Tuan Muda Chen, dia mendengus, aku benar-benar tidak akan memaafkannya. Naga itu belum setinggi kura-kura hitam, tetapi kata-katanya, yang diucapkan dengan penuh semangat, tidak boleh dianggap sebagai udara panas. Naga sejati bisa membuat klaim itu dengan pasti dan pasti. Jangan khawatir, Vermilion Bird menghibur. Pertama, kura-kura hitam tidak akan berani menyakiti Tuan Muda Chen. Saya yakin akan hal tersebut. Kedua, saya pikir Tuan Muda memiliki alasan untuk melakukan apa yang dia lakukan. Jangan lupa, dia adalah dewa reinkarnasi. Dia tidak asing dengan kemampuan dewa-dewa lain. Petik 2. Long Xiaoxuan mendengus. Matanya terfokus bersemangat pada tempat pertempuran. Brother Long, Astral White Tiger menjawab, mengapa membuat dirimu sakit kepala yang tidak perlu? Bukankah seharusnya kamu tahu Tuan Muda Chen lebih baik sekarang? Apa yang menghentikannya untuk menang? Ya. Petik 2. Sebagai yang termuda dari kelompok itu melalui tembakan panjang, harimau itu pasti agak lebih sederhana. Kecerobohannya menarik bulungan mata menghina Long Xiaoxuan. Burung Vermilion tersenyum, tetapi tetap diam. Itu memiliki harapan besar bagi kura-kura hitam untuk bergabung dengan barisan mereka. Jika 4 binatang suci bisa dikumpulkan bersama, pemandangan yang akan seperti itu. Jika mimpi Jiang Chen bisa menjadi kenyataan, itu akan sangat sempurna. Lihat, Astral White Tiger menunjuk ke langit. Energi intens di udara mulai mereda, membuat awan badai yang bergolak jernih. Penerangan matahari secara bertahap mengisi bola sekali lagi. Ruang luas telah tercabik-cabik. Tampaknya tidak ada yang tersisa sama sekali setelah kehancuran. Si kura-kura hitam megap-megap, matanya dipenuhi keganjilan. Udara tiba-tiba bergemuruh. Tak lama setelah itu, Jiang Chen muncul dari celah di ruang angkasa, dahinya ditaburi keringat. Terbukti, serangkaian langkah ekstradimensional dan manipulasinya telah membuatnya rugi juga. Hal yang sama berlaku dengan kura-kura hitam dan pengeluaran energi batinnya. Kedua lawan saling bertukar pandang. Kura-kura itu bingung, bahkan sedikit marah. Aku tidak menyangka kamu berurusan dengan kemampuan melahapku seperti itu, nak. Kamu adalah manusia terpintar yang pernah kulihat. Kura-kura hitam akhirnya angkat bicara. Meskipun kedengarannya agak jengkel, ada catatan persetujuan awal juga. Jiang Chen menyeka keringatnya, lalu tersenyum. Jika aku hanya sedikit lebih lambat, kamu akan menarikku. Huff. Itu karena aku hanya menggunakan 70% dari kekuatanku. Apakah Anda pikir Anda dapat menghindari saya semaksimal mungkin? Petik 2. Jiang Chen tertawa. Meskipun dia agak kehabisan tenaga, dia juga tidak memaksakan diri. Ditambah lagi, segel rantainya masih tidak bergerak. Itu secara aktif ingin membantunya beberapa kali, tetapi ia berhasil bertahan menggunakan kekuatannya sendiri. Satu langkah lagi, Jiang Chen mengingatkan.
Heh, Anda sudah berkeringat dan terengah-engah. Anda pikir Anda bisa mengambil satu lagi? Kura-kura hitam menyodok ketabahan mental manusia. Jiang Chen terkekeh. Dia berkeringat deras dan menarik aksi itu sekarang telah membuatnya agak lelah. Namun, pil telah membuatnya pulih 80% dari energinya. Dia masih punya waktu untuk mengumpulkan pertahanan yang kuat saat lawannya mengumpulkan energi untuk serangan ketiga. Kamu juga tidak dalam kondisi puncak setelah menggunakan kemampuan itu. Ini tidak seperti Anda bisa membawa kekuatan penuh Anda untuk ditanggung. Apakah saya salah? Pemuda itu tersenyum dingin. Kura-kura hitam mendengkur. Meski begitu, aku punya lebih dari cukup energi untuk mengalahkanmu. Kamu mengatakan itu 2 serangan yang lalu. Saya masih di sini, bukan? Jiang Chen mengangkat bahu dengan mudah. Burung vermilion diam-diam gelisah atas nama Jiang Chen. Itu mengira strategi pemuda itu memprovokasi kura-kura tidak bijaksana. Semua binatang suci memiliki tingkat kebanggaan tertentu, dan memperparah kura-kura hitam sehingga hanya akan membuatnya marah. Kura-kura hanya menggunakan 70% dari kekuatannya sebelumnya, tetapi itu mungkin menjadi 100 sekarang. Kemungkinan itu akan cukup merepotkan bagi Jiang Chen untuk dihadapi. Pesan pemuda untuk memperingatkannya tentang hal ini, burung itu hanya menerima anggukan percaya diri sebagai tanggapan. Dia punya ide sendiri. Ya, menyinggung kura-kura hitam akan membuatnya marah, tetapi memenangkan kura-kura ini mengharuskan memakan serangan dengan kekuatan penuh bagaimanapun caranya. Guncangan psikologis yang disampaikan akan jauh lebih kuat. Dia ingin menjinakkan kura-kura sepenuhnya dalam kemenangan yang menentukan. Selain itu, ia menduga bahwa kura-kura hitam ini akan menggunakan es in the hole-nya. Gas penyu kura-kura hitam. Jiang Chen tahu sifat-sifat sumur gas ini. Dia yakin dengan kemampuannya untuk tetap relatif tidak terluka. Ahem, jika Anda tidak pernah membaca pikiran penerjemah, Anda benar-benar harus. Kontes, hadiah, dan di belakang layar. Comments for Chapter 2034. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2035. Bab 2035. Gas penyu kura-kura hitam. Seperti yang Vermilion Bird dan Jiang Chen harapkan, kura-kura hitam melemparkan reservasi keluar dari jendela setelah diprovokasi oleh sikap Jiang Chen. Jika manusia ini benar-benar sekuat itu, kita akan lihat apakah dia bisa mengambil langkah terakhir saya. Jika dia tidak bisa, dia tidak dalam posisi untuk menggurui saya. Fury menanam benih kejahatan di hati kura-kura. Sebuah kilatan ganas terlintas di matanya saat terkekeh. Jika kamu dapat mengambil serangan terakhirku, anak muda, aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Jika tidak, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena terlalu percaya diri. Petik 2. Jiang Chen tersenyum sedikit. Maksudmu itu? Tentu saja, seru kura-kura itu. Jiang Chen hanya menunggu untuk mengatakan ini. Apa yang harus kamu buat untuk mendukung kata-katamu? Kenapa aku membutuhkan itu? Kura-kura hitam adalah garis keturunan yang unggul dan mulia. Akankah salah satu dari kami berbohong padamu? Tersinggung, kura-kura itu menjadi marah. Dia menatap Vermilion Bird. Kamu sudah mendengar kata-kataku. Saya tidak akan mundur untuk serangan berikutnya. Jangan salahkan saya jika dia tidak bisa menerimanya. Jika dia bisa, saya akan bergabung dengan Anda dan mengikuti perintahnya. Apapun yang Anda perintahkan akan menjadi keinginan saya. Petik 2. Bagaimana jika Anda kembali pada kata-kata Anda? Burung itu menuntut dengan dingin. Jika aku melakukannya, semoga langit memukulku dengan malapetaka ilahi dan menyebarkanku ke 4 penjuru dunia. Kura-kura hitam tidak meninggalkan ruangan gerak apapun. Jiang Chen sangat senang. Kura-kura yang berpikiran sederhana telah jatuh tepat ke dalam perangkapnya. Bagus, kau memang menghormati garis keturunanmu. Saya mengagumi ketegasan Anda. Jiang Chen menangkupkan tangannya. Silakan, lanjutkan. Hentikan itu. Sanjungan akan membuat Anda kemana-mana. Saya tidak akan mudah pada Anda. Serangan ini akan menjadi kekuatan penuhku. Lakukan apapun yang Anda butuhkan untuk bertahan hidup. Petik 2. Kura-kura itu sangat sederhana. Jelas itu benar-benar tidak akan menarik pukulannya. Jiang Chen tersenyum malas. Aku tahu trikmu yang paling kuat adalah gas penyu kura-kura hitam, tapi itu satu hal yang tidak kutakutkan. Anda sebaiknya tidak memilih itu sebagai langkah terakhir Anda. Petik 2. Dia terus menusuk kura-kura. Kura-kura memiliki banyak teknik, gas bernanah menjadi yang paling kuat,
tapi itulah yang Jiang Chen ingin gunakan. Dia punya ide bagus tentang bagaimana dia akan melawan gas. Jika kura-kura memilih teknik lain, dia tidak yakin apakah dia bisa bertahan. Menurut pemahamannya tentang kura-kura, itu akan menjadi pelawan dan memilih untuk gas bernanah jika dia mengatakannya untuk tidak melakukannya. Jika dia menyuruh kura-kura menggunakan gas, maka itu tidak akan. Pertempuran di Dao bela diri sering jauh lebih dari itu. Itu juga pertempuran akal. Kepribadian dan kondisi pikiran lawan harus dipertimbangkan. Dengan kura-kura, seseorang harus mengeksploitasi sifat pelawannya. Kura-kura hitam tertawa mengejek. Berhentilah mencoba menipuku agar tidak menggunakan gas bernanah. Kamu hanya takut. Bahkan binatang buas ilahi tidak dapat menahannya. Anda, manusia, berani mengatakan bahwa itu tidak akan berhasil pada Anda. Kami akan melihat apakah itu benar. Petik 2. Seperti yang diharapkan Jiang Chen, kura-kura telah memutuskan untuk menggunakan gas bernanah. Jiang Chen menutupi kegembiraannya dan mengadopsi tatapan serius. Oh, kalau begitu kamu pasti akan kalah. Jangan coba bicara keluar dari situ. Petik 2. Itu sangat disengaja untuk memprovokasi kura-kura. Mendengus marah. Mimpikan semua yang kamu inginkan. Aku kalah. Jika Anda dapat mengambil serangan terakhir saya akan bergabung dengan Anda dan bahkan melayani Anda sebagai pelayan Anda. Petik 2. Jiang Chen menarik wajah panjang. Haruskah hal-hal seperti ini terjadi? Berhentilah memasang front, nak. Sudah terlambat. Kenalilah malapetaka Anda. Petik 2. Kura-kura mengguncang dirinya sendiri. Asap hijau naik ke udara dan membentuk lingkaran, seolah-olah pori-pori terbuka di sekujur tubuhnya dan sisik-sisiknya membentang. Gas penyu kura-kura hitam, Tuan kehidupan dan kematian, Tuan jiwa-jiwa. Kura-kura melantunkan, lalu berteriak, aku akan membawamu ke neraka dan menunjukkanmu gerbang kematian, nak. Petik 2. Kura-kura menghilang ke udara. Asap melingkar meluas tiba-tiba dan, dalam sekejap mata, terbang melewati kekosongan untuk mencapai Jiang Chen. Itu menyebar menjadi aliran asap perak, menggeliat dan bergulir seperti koi perak yang melompat ke hulu. Aliran cahaya ditembakkan ke kesadaran Jiang Chen tanpa peringatan, yang masing-masing berisi gas bernanah dan bisa menghancurkan kesadaran seorang kultivator sendiri. Sekawanan akan melakukan lebih banyak kerusakan. Untungnya, sebagian besar cahaya dipantulkan oleh tubuh marah dan energi magnetik Jiang Chen. Namun, beberapa aliran yang lebih tahan bertiup melewati pertahanannya dan memukulnya. Lebih dari 30 untaian gas memasuki kesadaran Jiang Chen. Kura-kura muncul di depan Jiang Chen dengan pergeseran tubuhnya. Itu terlihat sangat puas. Kamu memiliki pertahanan yang layak, nak, tetapi gas bernanah telah memasuki kesadaranmu. Anda akan menjadi bonekaku berikutnya. Akan kutunjukkan seperti apa neraka itu. Petik 2. Jiang Chen melihat kedamaian, matanya terpejam seperti sedang bermeditasi. Tubuhnya sekaku patung. Dia tampaknya telah menjadi katatonik. Tuan Muda Chen, seru Vermilion Bird. Bentuk Long Xiaoxuan berkedip dan dia bergegas menuju Jiang Chen, tetapi burung itu menghentikannya. Tunggu, Tuan Muda belum hilang, ingat burung itu. Kura-kura hitam tertawa terbahak-bahak. Ya, itu benar. Namun, apakah Anda pikir kesadarannya dapat menahan gas bernanah saya? Hahaha. Hanya dalam mimpimu. Ini bukan sesuatu yang bisa ditentang oleh seorang pembudidaya empirean. Bahkan beberapa helai saja sudah cukup untuk melahap kesadarannya dan menjadikannya bonekaku. Petik 2. Kura-kura menyeringai dan mengejek burung itu. Kami memiliki perjanjian. Jangan pernah berpikir untuk melanggarnya. Dia hilang. Dia akan menjadi budak di bawah perintah saya. Petik 2. Kura-kura tidak bisa menahan kegembiraannya. Itu gagal menjatuhkan Jiang Chen dengan dua gerakan sebelumnya, yang memaksanya untuk memperlakukan pemuda itu dengan serius. Inilah mengapa sangat senang telah mengalahkan pemuda itu. Burung Vermilion mengerutkan kening dan fokus pada Jiang Chen. Tidak tahu apakah gas itu bekerja padanya. Kurang geraknya tampaknya menunjukkan bahwa itu berhasil, tetapi setelah diamati lebih dekat, ia tampaknya baik-baik saja. Burung itu diam. Ia ingin melihat lebih dekat sebelum sampai pada suatu kesimpulan. Gas bernanah memang sulit ditangkis. Pertahanan Jiang Chen sempurna, tapi gasnya tak terbendung. Comments for Chapter 2035. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2036. Bab 2036. Kura-kura hitam mengalah.
Kura-kura hitam menyapu jalan kemenangan menuju Jiang Chen dengan senyum pemenang di wajahnya. Itu memandang Jiang Chen seperti menilai karya agungnya. Cih, sangat mengesankan bagi seorang kultivator manusia untuk mencapai ketinggian Anda, kura-kura bergumam sendiri. Tapi pada akhirnya kau masih gagal. Haha, kamu sedikit malu untuk menjadi cukup baik. Petik 2. Mata Jiang Chen tiba-tiba terbuka lebar, memancarkan cahaya yang menakjubkan, seperti kristal, mengganggu omongan kura-kura yang puas diri. Oh, aku pikir kaulah yang jatuh pendek. Bibir manusia melengkung menjadi senyum malas. Apa? Kura-kura berhenti, menatap Jiang Chen dengan tidak percaya, murid-muridnya bergetar seperti melihat hantu. Jantung Vermilion Bird kembali ke dadanya. Bahkan Long Xiaoxuan yang biasanya serius melontarkan senyum tanpa disengaja. Orang besar itu idiot, gerutu White Tiger. Apakah secara jujur percaya itu bisa mengalahkan Tuan Muda Chen? Siapapun yang bisa melakukan itu bahkan belum dilahirkan. Petik 2. Harimau itu membuat pernyataan di belakang, atau karena kekagumannya terhadap Jiang Chen. Kamu baik-baik saja. Kura-kura tidak bisa mempercayai matanya. Apakah saya terlihat seperti saya tidak? Ada sentuhan menggoda ramah dalam nada Jiang Chen. Dia jelas tidak terluka sama sekali. Gas bernanah yang memasuki kesadarannya telah memudar seperti angin sepoi-sepoi. Bahkan tidak menyebabkan riak di lautan kesadarannya. Tapi, itu gas penyu kura-kura hitam. Gagap kura-kura itu tercengang. Itu tidak terlihat seperti binatang suci pada saat ini. Saya tahu, kata Jiang Chen dengan pura-pura serius. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku tahu cara berurusan dengan gas, jadi sebaiknya kau tidak menggunakannya. Kenapa kau tidak percaya padaku? Di mana kepercayaanmu pada manusia lain? Petik 2. Kamu, kura-kura hampir meludahkan seteguk darah, rasa logam tertinggal di tenggorokannya. Percaya pada manusia lain, kura-kura adalah binatang ilahi, bukan manusia. Selain itu, wajar bagi pihak-pihak yang berlawanan untuk saling bersekongkol. Mengapa ada kepercayaan di antara mereka? Namun, Jiang Chen menatapnya dengan wajah polos, seolah-olah kura-kura hitam adalah orang yang telah melakukan kesalahan besar. Kura-kura merasakan persepsinya tentang dunia, yang berkembang selama 200.000 tahun terakhir, hancur berkeping-keping. Gas bernanahnya tak terkalahkan. Kura-kura dapat dengan mudah mengeluarkan pembudidaya pada levelnya dengan gas, dan bahkan ketika berhadapan dengan lawan di atas levelnya, ia memiliki peluang bagus untuk menang. Namun, seorang pembudidaya Empire muda terbukti merupakan pengecualian. Mengapa? Kura-kura itu masih bingung. Itu tahu tekniknya. Gas bernanah itu bukan sesuatu yang bisa diambil oleh seorang pembudidaya Empirean. Pasti ada sesuatu yang hilang, tapi itu tampaknya bukan yang paling diperhatikan sekarang. Kura-kura memandang Jiang Chen dengan bodoh, berusaha mencari tahu rahasia manusia. Jiang Chen tersenyum dan berdeham. Oh, apa sumpah yang kamu buat? Kura-kura memucat dan menatapnya tajam. Berhenti membual, saya akui kehilangan saya. Saya siap melayani Anda mulai sekarang. Namun, Anda harus memberitahu saya trik apa yang telah Anda gunakan. Bagaimana Anda membatalkan gas bernanah saya? Petik 2. Keingintahuan akan terus mengomel jika tidak mendapat jawaban. Gas adalah kartu asnya. Kura-kura akan hancur jika itu sangat tidak berharga. Jiang Chen tidak ingin menjatuhkan kura-kura itu. Dia tersenyum dan mengulurkan kedua tangannya dengan telapak tangan ke atas. Tidak ada yang istimewa, sungguh. Kebetulan saya memiliki kesadaran yang kuat yang melindungi saya terhadap serangan seperti itu. Jika Anda menggunakan serangan fisik, saya mungkin dalam masalah. Namun, serangan mental adalah hal yang paling saya takuti. Saya bisa menangkis gas yang bernanah karena saya memahaminya, dan kesadaran saya sangat kuat. Petik 2. Rantai segel itu seperti matahari di langit, sementara serangan pada kesadarannya adalah hembusan udara dingin. Udara dingin langsung menguap di bawah panas terik. Oleh karena itu, gas bernanah tidak dapat menghancurkan kesadaran Jiang Chen, meskipun memiliki kekuatan yang luar biasa. Kura-kura hitam menganga. Penjelasannya memang masuk akal, tetapi bagaimana mungkin seorang kultivator kaisar memiliki kesadaran yang begitu kuat? Apakah kamu benar-benar seorang pembudidaya Empirean? Anda bukan dewa yang berpura-pura lebih lemah dari Anda, bukan? Kura-kura mulai mempertanyakan prinsip dasar kehidupan. Burung Vermilion tertawa terbahak-bahak. Aku sudah bilang, Daoist Black Tortoise,
Tuan Muda Chen itu bukan jenius muda biasa. Ini salahmu untuk memperlakukannya seperti itu. Anda tidak memiliki orang lain untuk disalahkan karena meremehkan lawan Anda dan membuat keputusan yang salah. Petik 2. Kura-kura menggelengkan kepalanya dengan sedih. Aku tahu itu. Anda menargetkan saya. Tentu saja aku akan menyukai tipuanmu. Petik 2. Trik apa? Balas burung itu. Kaulah yang membual sebelum waktunya. Anda pikir Anda akan menang, bukan? Petik 2. Baik, aku kalah. Kura-kura hitam telah menyerah. Tapi aku harus memperjelas sesuatu terlebih dahulu. Saya akan bergabung dengan Anda, tetapi Anda tidak bisa mempermalukan saya atau menjadikan saya seorang budak. Petik 2. Tentu saja kita tidak akan melakukan itu, bentak burung itu. Apakah kami terlihat seperti budak bagimu? Aku hanya khawatir kamu akan menggertak orang baru, keluh kura-kura itu. Haha, dengan kura-kura hitam bersama kami memiliki tim yang sempurna. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Jangan khawatir, kita semua adalah saudara dan rekan. Kami adalah kawan-kawan yang cuaca kental dan kurus bersama. Tidak ada yang menggertak orang lain. Petik 2. Kura-kura hitam menganggap Jiang Chen dan menjilat lidahnya. Kamu berbeda dari manusia lain. Baiklah, saya tahu Anda telah mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak bisa begitu saja bersembunyi di sini dan berpura-pura tidak ada hal buruk yang terjadi. Saya tidak bodoh. Saya tahu benua akan segera menghadapi bencana. Saya tahu tentang penjajah Offworld juga. Saya hanya tidak ingin menghadapinya dan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Petik 2. Itu adalah kebenaran, dan tidak ada yang lain selain kebenaran. Kura-kura hanyalah satu binatang suci. Itu tidak memiliki sekutu, tidak ada kawan yang bisa dipercaya. Itu tidak mungkin menghadapi penyerbu sendiri, binatang suci kuno atau tidak. Keadaan barunya tidak selalu berarti buruk, karena ia akan memiliki sekutu yang kuat di sisinya. Selama itu tidak akan diperbudak dan tidak berjuang sendiri, alasan apa yang ada untuk tidak bahagia? Mereka semua adalah garis keturunan binatang suci. Setelah semua, mereka saling menghormati. Kura-kura percaya ketiga roh lainnya tidak akan mengucilkannya. Lebih penting lagi, mereka mengatakan bahwa pembudidaya manusia tahu bagaimana memperbaiki pil level ilahi. Itu menggelitik minat kura-kura. Setelah musyawarah dengan hati-hati, itu percaya itu adalah hal yang baik untuk bergabung dengan grup. Comments for Chapter 2036. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2037. Bab 2037. Reaksi semua orang yang menunggu. Sementara itu, di tepi luar Pulau Sunplane, waktu menghitung mundur. Sudah 30 menit terakhir. Namun, tidak ada tanda-tanda kembalinya Jiang Chen. Seperti sebuah batu yang dilempar ke lautan, dia sepertinya tersesat. Di antara para eksekutif senior dari 10 negeri suci, beberapa dengan gembira merayakan tragedi itu, beberapa menghela nafas ke dalam, dan beberapa merasa benar-benar menyesal atas tanah suci abadi. Jika Jiang Chen meninggal di pulau terlarang ke-10, itu akan menjadi sia-sia. Tidak ada yang pernah menduga hal itu terjadi. Panitia akan menanggung kesalahan. Ekspresi Prime pertama adalah gelap, wajahnya tegang. Tiba-tiba, makhluk dengan kekuatan besar muncul dari udara tipis. Mereka datang dengan kecepatan tinggi dan mendarat di pulau itu dalam sekejap. Nenek moyang ilahi dari 10 negeri suci tiba. Mereka telah mengawasi medan perang dunia luar dan telah menyediakan waktu untuk berbicara tentang aliansi. Jelas bahwa kompetisi akbar seharusnya berakhir, sesuai dengan perkiraan mereka. Semua eksekutif senior maju untuk membungkuk. Anggota Tanah Suci yang abadi menundukkan kepala dengan sedih ketika dihadapkan dengan leluhur mereka. Dia mengerutkan kening. Apa masalahnya? Sudahkah kompetisi berakhir? Petik 2. Perdana pertama terdiam, malu. Tatapan leluhur itu menyapu mereka. Semua orang ada di sana kecuali Jiang Chen. Hatinya tenggelam, dia menuntut, di mana Jiang Chen? Darah mengering dari wajah prima pertama saat dia mengalihkan pandangannya. Ini semua karena kecerobohannya. Apa yang terjadi? Bentak nenek moyang itu dengan marah. Jiang Chen adalah anggota paling berharga Eternal sekarang. Siapapun bisa mati, tetapi bukan Jiang Chen. Xi Jumin juga mengalami depresi, tetapi melihat bahwa perdana yang pertama terlalu terintimidasi untuk berbicara, dia malah berbicara. Jiang Chen memasuki pulau ke-10 dan belum kembali sejak itu. Pulau ke-10.
Nenek moyang mencerna informasi baru. Alisnya terangkat. Apakah tidak ada di antara Anda yang memperingatkannya? Petik 2. Nenek moyang tahu apa artinya itu. Jantungnya berdegup kencang karena dia tidak bisa cepat pulih dari kabar buruk. Dalam perjalanannya ke sini, dia telah merenungkan bagaimana dia harus berjuang untuk peran kepemimpinan aliansi, hanya untuk dipukul oleh berita mengerikan ini begitu dia tiba. Jiang Chen memang melakukan yang terbaik di kompetisi besar, itulah sebabnya dia memasuki pulau ke-10. Apakah ini takdir? Nenek moyang menatap dingin pada perdana yang pertama, marah. Dia ingin tidak lebih dari membunuhnya saat itu juga. Dia berhasil menahan diri hanya karena mereka ada di depan umum. Jika Jiang Chen tidak kembali, katanya dengan suara rendah, kamu tidak perlu kembali ke tanah suci juga. Beberapa leluhur datang untuk menghiburnya. Yang lain datang untuk menikmati pertunjukan. Rekan Daois, kompetisi akbar ini telah berakhir, seseorang berbicara. Mengapa kita tidak menghitung skor dan menentukan peringkat? Apakah waktu sudah habis? Leluhur itu balas dengan dingin. Haha, hanya tersisa sekitar 30 menit. Tidak ada alasan bagi kami untuk tinggal dan menunggu. Mengapa membuang-buang waktu kita ketika sudah jelas apa yang terjadi? Petik 2. Itu adalah leluhur dari tanah suci Flora. Flora benar-benar senang dengan pergantian peristiwa. Jiang Chen, duri di pihak mereka, telah jatuh, dan anggota abadi berkelahi di antara mereka sendiri untuk kehilangan. Surga telah membuka jalan bagi ambisi Flora. Persaingan tidak berakhir sampai waktu habis, desak leluhur. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu tentang peraturan sebagai leluhur? Apa yang telah Anda lakukan dengan alasan kotor Anda untuk hidup? Petik 2. Haha, kau dalam penyangkalan, balas nenek moyang Flora. Semua orang tahu bagaimana ini akan berakhir. Apakah Anda dengan jujur berpikir akan ada keajaiban? Petik 2. Sebuah keajaiban. Nenek moyang itu merasakan secercah harapan. Bukankah itu spesialisasi Jiang Chen? Jika ada keajaiban yang ditemukan, Jiang Chen akan menjadi pembuat keajaiban. Persaingan tidak berakhir ketika masih ada waktu, kata nenek moyang eternal dengan dingin. Kamu tidak bisa mengubah aturan apapun yang kamu katakan. Baiklah, aku akan menunggu. Kami akan lihat apa yang akan Anda katakan begitu waktu habis, ejek leluhur Flora. Dia jelas menikmati ini dan bahkan tidak berusaha menyembunyikan kegembiraannya. Para penonton menggelengkan kepala. Apa yang terjadi pada Eternal tragis, dan reaksi Flora melewati batas. Saat itulah Eternal paling menderita. Mereka harus menyimpan kecurangan mereka untuk diri mereka sendiri. Tidak pantas bagi mereka untuk menambah penghinaan pada cedera. Secara umum, mereka lebih suka abadi. Jiang Chen adalah pria muda yang baik. Lebih penting lagi, mereka menginginkan pil-pilnya. Jika dia mati, pil-pil luar biasa miliknya akan hilang dari sejarah. Itu akan sangat memalukan. Keheningan membentang saat waktu berlalu. Semua orang menunggu akhir datang. Ada yang berharap pada awalnya, tetapi seiring berjalannya waktu, harapan mereka mereda. Bahkan mereka yang paling diharapkan dari Jiang Chen mulai goyah. Apakah dia benar-benar akan kembali? Prime Puresmoke mengerutkan kening, sementara gadis suci Yuling tampak kesal. Gadis suci Sitong bingung. Jiang Chen tampaknya diberkati dengan keberuntungan. Mengapa dia bertemu dengan kematian sebelum waktunya di kompetisi? Gadis suci Yao Guang menatap ke kejauhan dalam-dalam, ekspresinya tidak terbaca. Namun, jelas dari mata mereka bahwa mereka tidak bahagia, dan mereka merasa kasihan dengan keadaan Jiang Chen. Sebaliknya, sebagian besar anggota Flora merayakan seperti tahun baru. Lu Mingye, terutama, sepertinya sudah memenangkan kompetisi besar. Jika Jiang Chen tidak kembali, dia memiliki peluang bagus untuk memenangkan tempat pertama dengan skor totalnya. Dia hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Begitu waktu habis, dia akan menjadi juara kompetisi. Fakta bahwa dia tidak bisa mengalahkan Jiang Chen sendiri membuat penampilannya tampak kurang mengesankan, tetapi Jiang Chen hilang. Sedikit noda pada catatannya tidak masalah. Ekspresi si King Lu tanpa ekspresi. Dia tidak tampak bahagia, juga tidak tampak sedih. Melihat kegembiraan prematur Lu Mingye, bagaimanapun, dia menunjukkan penghinaan yang jelas. Comments for Chapter 2037. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2038. Bab 2038. Jiang Chen kembali.
Waktu hampir habis. Semua orang terpaku pada jam pasir. Kurang dari 10 menit sebelum akhir. Tampaknya tidak mungkin keajaiban terjadi pada saat ini. Banyak yang sudah memberi isyarat kepada murid mereka sendiri untuk menghitung hasilnya. Bersiaplah, semuanya. Sudah hampir waktunya untuk mencetak gol. Seseorang dari Flora berseru. Lu Mingye tertawa terbahak-bahak. Surga tidak memihak yang sial. Kami para jenius muda seharusnya tidak terlalu sombong. Petik 2. Sebagian besar mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata ini. Pembicara mereka dapat mengklaim kehormatan yang meragukan sebagai arogan, lebih dari yang ia serang. Jiang Chen sangat mampu, tetapi dia tidak pernah tampak sok. Jika ada, tidak ada pengamat biasa yang pernah melihat sisi dirinya. Tentu saja, tidak ada yang akan mengatakan apapun saat ini. Pada saat ini, tanah suci Flora jelas dicintai oleh kekayaan. Tidak ada alasan untuk mendapatkan sisi buruknya. Saat ini, Flora memiliki peluang yang sangat bagus untuk memimpin aliansi potensial. Jika memang mengambil peran itu, akan lebih tidak bijaksana untuk memprovokasi itu. Persiapkan hasilnya, semuanya. Ketika pasir selesai, kami akan mulai merekam untuk menentukan pemenang kompetisi. Perdana Flora dengan keras menyatakan. Begitu suaranya jatuh, sebuah jawaban bergema di udara. Pemenangnya bahkan belum tiba. Apa yang kau rencanakan tanpa aku? Petik 2. Jiang Chen. Apakah audiens mengenalinya atau tidak? Nama itu muncul di benak saya. Ekspresi putus asa Eternal secara ajaib terangkat dengan semangat dan vitalitas. Saya tahu saudara senior Jiang Chen akan kembali. Gan Ning dengan liar melambaikan tangan yang terkepal di udara. Dia menggertakkan giginya dan memelototi Flora untuk melampiaskan frustrasi yang terpendam. Haha, beberapa orang memamerkan kesombongan mereka terlalu dini. Anda kembali tepat pada waktunya, saudara senior. Kehadiran Anda adalah pukulan yang sangat memuaskan bagi martabat mereka. Yu sangat senang. Dia hanya menatap Lu Mingye saat dia mengatakan ini, tanpa sedikit pun penghindaran. Lu Mingye tertegun. Darah meninggalkan wajahnya sepenuhnya. Matanya menatap tajam belati kebencian ke angkasa, mencari dari mana tepatnya Jiang Chen berasal. Pria muda itu melesat menjadi seperti kilatan petir. Dia mendarat di depan semua orang dalam rentang satu tarikan napas. Masih ada sedikit pasir tersisa di jam pasir yang berpegang pada kehidupan tercinta, hampir seperti biji-bijian sedang menunggu kembalinya kemenangannya. Saudara senior Jiang Chen, kakak senior, kamu akhirnya kembali. Anda tidak tahu ini, tetapi beberapa orang berharap Anda sakit, sehingga Anda tidak akan pernah keluar. Petik 2. Bagus sekali, Jiang Chen, bagus sekali. Zi Jumin bergegas maju dengan gembira, menepuk bahu pemuda itu beberapa kali dalam kepastian. Semua mata terfokus padanya tanpa kecuali. Mereka sama-sama ingin tahu bagaimana dia bisa selamat dari pulau ke-10. Apakah kutukan itu hanyalah desas-desus? Warna kembali ke wajah suram perdana pertama saat dia menghela napas lega. Jiang Chen aman dan sehat. Dia merasa lebih bersalah daripada siapapun, terutama setelah apa yang dikatakan leluhur terhormat itu kepadanya. Ketika dia terhuyung-huyung di ambang keputusasaan, Jiang Chen muncul kembali melawan setiap harapan. Nenek moyang Flora bersumpah pelan. Berulangnya kejeniusan Eternal melemparkan kunci pas ke semua rencananya. Dia telah memikirkan surga di sisi Flora, tetapi ternyata tidak demikian. Perdana pertama Eternal tersenyum. Baik, persaingan akhirnya berakhir. Penantian kami tidak sia-sia. Realitas telah mengajarkan kita bahwa kita tidak dapat membuat kesimpulan sampai menit terakhir. Kita bisa menghitung skornya sekarang, iya. Petik 2. Tetapi apakah ada titik untuk mencetak gol sekarang? Jiang Chen jelas di tempat pertama. Dia telah melewati ke-10 pulau uji coba di segmen kedua. Selain itu, ia telah kembali dengan selamat dari pulau ke-10 yang ditakuti. Keraguan apa yang mungkin ada tentang kejujuran kemenangannya? Bahkan Flora Secret Land, dengan semua motivasi untuk pilih-pilih, tidak memiliki bantahan terhadap soliditas klaimnya. Yang Jiang Chen, bapak leluhur Flora menyelidikinya dengan sinis, pulau ke-10 selalu menjadi pulau yang tidak bisa kembali lagi. Apakah Anda menemukan sesuatu dalam perjalanan Anda di sana? Petik 2. Oh, tidak ada yang signifikan. Pulau itu sangat aneh, tetapi saya berhasil menenggelamkannya sepenuhnya. Sandline hanya akan memiliki 9 pulau terlarang mulai sekarang. Jiang Chen melontarkan senyum lebar. Semua orang tidak menyadari tanggapannya.
Dominasi yang luar biasa. Rasanya terlalu luar biasa untuk dipercaya, tetapi cara dia mendeklarasikannya dengan begitu keterlaluan tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Nenek moyang Flora terkekeh. Pahlawan muda memang. Anda menenggelamkan pulau ke-10. Reputasinya tidak layak, bukan? Petik 2. Saya pikir rumor yang mengelilinginya terlalu berlebihan. Pura-pura Jiang Chen. Mungkin semua bahaya yang diduga sepenuhnya dibuat-buat. Saya berjalan sedikit, tetapi tidak menemukan sesuatu yang terlalu jahat. Saya tidak suka dibodohi, jadi, ya, saya menenggelamkannya secara mendadak. Petik 2. Jiang Chen tidak akan membiarkan sedikit petunjuk tentang kura-kura hitam. Dengan demikian, tabir asapnya cukup efektif. Tidak ada banyak ruang untuk bertanya. Dia sebenarnya tidak memiliki tanggung jawab untuk menjawabnya secara lebih rinci, terlepas dari itu. Nenek moyang eternal yang terhormat datang. Apa? Dia berseru, persaingan para jenius bukanlah tanggung jawabmu, bukan? Apakah Anda pikir Anda sedang mencoba penjahat? Ingat, Jiang Chen, Anda adalah salah satu pilar masa depan dunia kita. Tidak sembarang orang berhak mengajukan pertanyaan kepada Anda. Petik 2. Jiang Chen tertawa. Ya, salahku. Nenek moyang Flora tidak mengatakan apa-apa, tetapi ekspresinya sangat gelap. Setelah skor dihitung, tidak ada pertanyaan tentang pemenang. Jiang Chen berada di tempat pertama dengan tembakan panjang. Meskipun Lu Mingye telah mendapatkan tempat kedua, itu tidak lebih baik dari yang terakhir. Kemegahannya sebelumnya telah benar-benar menjatuhkan dampak apapun yang akan didapat hasil saat ini. Bahkan, itu mungkin lebih buruk baginya sekarang daripada jika dia benar-benar tempat terakhir. Persaingan para jenius akhirnya berakhir. Para jenius terbaik umumnya memiliki peringkat di dekat bagian atas. Tanpa mempertimbangkan anomali Jiang Chen, turnamen itu memang menyaksikan perjuangan yang substansial. Comments for Chapter 2038. Sekian dulu info hari ini. Untuk selengkapnya, silakan teman-teman untuk share, like, dan subscribe, juga hidupin notif loncengnya. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya, and bye-bye.